Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian senantiasa dalam kondisi sehat walafiat dan dalam penuh semangat untuk tetap belajar pada hari ini. Jumpa lagi dengan Pak Nas di media Al-Faizna Channel pada pelajaran tematik tema 1 subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Seperti biasa, sebelum Pak Nas lanjutkan dengan pembelajaran, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada hari ini akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam memahami dan diberikan ilmu yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Anak-anak sekalian, kita pada hari ini akan belajar yang pertama, membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Kedua, menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Tiga, menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara ASEAN. Dari ketiga topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama adalah tentang membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Salah satu penyebab hewan dan tumbuhan menjadi langka adalah kerusakan habitat. Ketika hewan dan tumbuhan tidak memiliki habitat dan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru, populasi hewan dan tumbuhan dapat menurun. Hal itu pula yang sedang dialami oleh beberapa hewan dan tumbuhan di Indonesia. Salah satu hewan yang populasinya semakin menurun adalah badak. Ayo, silakan baca teks laporan pengamatan berikut dengan seksama. Setelah kalian baca, apa kesimpulan dari keseluruhan informasi yang kalian temukan setelah membaca teks tersebut? Tentunya kalian sudah belajar membuat kesimpulan teks. Ayo ingat kembali kesimpulan teks, umumnya berupa pendapat atau tanggapan yang sesuai dengan informasi teks. Kesimpulan juga dapat dibuat dengan mengambil intisari atau informasi penting dari teks, kemudian menyusunnya ke dalam pernyataan dengan kalimat sendiri. Untuk membuat kesimpulan teks, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: 1. Menentukan ide pokok teks. 2. Mencatat kata kunci teks. Dan ketiga, membuat pernyataan sesuai ide pokok dan kata kunci teks. Kita lanjut ke materi berikutnya, menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Indonesia menjadi negara yang memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Namun sayangnya, dari ribuan jenis hewan dan tumbuhan yang hidup di wilayah Indonesia, ada sekitar ratusan jenis yang masuk dalam daftar spesies yang terancam punah atau spesies langka dan patut dilindungi. Hewan dan tumbuhan yang dapat dilestarikan di habitat aslinya ataupun di luar habitatnya. Pelestarian hewan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu
pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Apa itu in situ dan ex situ? Pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada habitat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contoh, pelestarian in situ adalah suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh, pelestarian ex situ diantara lain kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Coba perhatikan beberapa gambar hewan berikut ini. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara ASEAN. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa Indonesia merupakan salah satu anggota ASEAN. Organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations dibentuk karena beberapa latar belakang. Selain karena negara anggotanya sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, rasa senasib sepenanggungan sebagai negara-negara yang pernah dijajah kecuali Thailand menjadi salah satu latar belakangnya. Dari 5 negara yang menandatangani deklarasi Bangkok, kini organisasi ASEAN telah beranggotakan 10 negara yang meliputi hampir seluruh negara yang terdapat di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini adalah informasi mengenai profil singkat dari negara-negara anggota ASEAN. Simak berikut ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Tadi sudah kita bahas tentang membuat kesimpulan berdasarkan teks laporan pengamatan yang dibaca. Kemudian menjelaskan cara pelestarian hewan di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga adalah menjelaskan informasi mengenai profil negara-negara ASEAN. Dari profil-profil tersebut kita bisa kenal bahwa negara ASEAN yang ada di wilayah Asia Tenggara memiliki macam-macam karakteristik dan informasi atau identitas negaranya yang berbeda-beda. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami. Baik, sebelum diakhiri, Panas berpesan tetap beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua dan gurumu, kemudian jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian tidak berkerumun dan social distancing di antara kalian ya, agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 di antara kita. Diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.